Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, dalam hidup ini kita sebagai yang mengaku umat Islam, yang mengaku orang beriman, tentu dalam Islam kita diajarkan bagaimana adab-adab kita, baik itu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada Rasulullah, adab kepada diri sendiri, adab kepada keluarga, istri, anak, adab kepada menantu, orang tua, adab kepada alam dan lingkungan, dan adab makan, adab minum, adab berhubungan suami istri, kemudian adab kepada makhluk dan lain sebagainya. Begitu lengkapnya Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beradab, beretika. Nah, dalam kesempatan ini di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan adab kepada diri sendiri. Adab kepada diri sendiri itu jika kita ingin melihat seorang muslim yang baik, maka dia pertama kehidupan dirinya selalu dia jalani dengan tidak lepas dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, hadis, kemudian petunjuk-petunjuk dari para ulama, tuan-tuan guru. Nah, yang pertama yang harus dia perhatikan adab kepada diri sendiri itu dia senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat dengan sebenar-benar taubat. Ya. Asa Rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalam surah At-Tahrim ayat 8. Di dalam ayat yang lain, wa tubu idallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman semuanya, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Bahwa kita sebagai hamba Allah, insan yang dhaif, insan yang lemah, tentu tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Maka itu kita senantiasa minta ampun kepada Allah. Salah atau tidak ada salah, tapi kita merasa ada kesalahan. Sekecil apapun dosa, kita senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adab kepada diri sendiri. Dia bertobat pada Allah. Senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan kita. Lalu yang kedua, sebagai adab kepada diri kita sendiri, disebutkan dalam kitab Manhajul Muslim ini adalah yaitu muraqabah. Muraqabah ini seorang muslim merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kita hidup ini kadang-kadang kita tidak pernah merasa diawasi sehingga kita merasa bebas. Mungkin di hadapan manusia, di hadapan pejabat, di hadapan atasan kita, mungkin barangkali kita merasa diawasi. Tapi
Tapi setelah kita lepas dari pengawasan orang-orang tertentu, lepas dari pengawasan atasan kita, dari pejabat dan dari sebagainya, kita tidak merasa diawasi. Padahal kita senantiasa diawasi. Ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal ibadah kita. Nah, gitu. Kemudian Allah sebutkan waman ahsanu dinan mimma aslama wajhah walillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Waman ahsanu dinan, barang siapa yang memang yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama-agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya, Khalilullah. Nah, kita melihat bahwa Ibrahim senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dia pergi, tidak lupa dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari kemusyrikan sekecil apapun. Maka kita sebagai hamba Allah harus merasa muraqabah, merasa selalu diawasi. Ada orang atau tidak orang? Tidak ada orang. Dalam kamar atau di luar, di tengah orang ramai atau di tempat yang sunyi, kita harus mesti merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Apalagi yang sifatnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Walaupun di sisi kemanusiaan mungkin kita lepas, karena manusia tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi nanti di akhirat pasti semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuslim wajhah ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat dan kokoh. Artinya kita harus merasa diawasi oleh Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah itu mengawasi. Nah, ingat, ini firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, nyata maupun tersembunyi, Allah selalu mengawasi kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari Allah. Maka itu berhati-hatilah kita ya, sebagaimana kita selalu diawasi oleh mungkin barangkali atasan kita atau siapa ya. Nah, ini ada senandung orang-orang soleh ya. Apabila engkau menyendiri sepanjang hari, maka jangan engkau katakan aku menyendiri, tetapi katakan ada pengawas yang selalu mengintaiku. Jangan engkau mengira Allah lalai walaupun sesaat, dan jangan engkau mengira bahwa apa yang tersembunyi luput darinya. Bukankah engkau melihat bahwa hari itu cepat berlalu dan besok itu amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Jadi kita senantiasa diawasi, ya, dikontrol. Jadi kita tidak bisa lepas dari kuasa Allah, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, akhlak atau adab kepada diri sendiri itu, yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri. Nah, kebetulan ini sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru dalam Islam 1443 Hijriah. Sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang paling penting adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Barangkali apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini mungkin ada kekhilafan, kealpaan. Kadang-kadang kita egois, mau menang sendiri, angkuh dan sombong, merasa paling pintar, merasa paling gagah, merasa paling kuat, merasa paling semuanya.
Tapi kita tidak menyadari bahwa betapa lemahnya kita. Kita tidak menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Maka itu sesungguhnya orang muslim dalam kehidupan ini dia tidak boleh angkuh dan sombong. Kita harus lebih banyak muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok. Artinya untuk hari esok kita sudah harus persiapkan. Man kana yaumu khairan min amsihi bahwa rabihun, barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dia adalah orang beruntung. Setidak-tidaknya dia untung dalam amal ibadahnya. Walaupun dari segi ekonomi mungkin barangkali tergolong lemah, tapi di sisi Allah senantiasa dia melakukan amal ibadah, maka dia akan beruntung di akhirat kelak. Wa man kana yaumuhu, barang siapa orang yang hari ini syarran min amsihi bahwa maghbunun, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itulah tandanya orang-orang yang rugi dalam hidup. Maka itu kepada kita harus senantiasa mengintrospeksi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun. Senantiasa bertobatlah kamu wahai orang muslim yang beriman supaya kamu beruntung, supaya beruntung kita. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Minhajul Muslim ini begitu banyak ya nasihat-nasihat. Kita lihat di sini bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dengan kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan emosionalnya, mampu menahan hawa nafsunya, ya, dorongan-dorongan hawa nafsu duniawi dia mampu dia tahan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempatnya, ya, jannatul hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat yang baik. Lalu termasuk adab juga kepada diri sendiri adalah mujahadah. Kalau tadi tobat, kemudian muraqabah, merasa diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian muhasabah, selalu introspeksi diri, dan yang keempat adalah mujahadah. Dia merasa bersungguh-sungguh ya, terhadap memerangi hawa nafsu, memerangi kemungkaran dan kemusyrikan, bersungguh-sungguh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan-kesalahan. Pasti ada kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak pernah bebas dari kesalahan. Ada saja kesalahan kita. Kadang-kadang kita sudah merasa baik dan sudah merasa benar keyakinan kita, tapi ada saja kesalahan itu yang terselip walaupun sedikit dan sekecil apapun. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, itu maka waspadalah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, jadi ini firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kabut. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami akan benar-benar lanahdiyannahum subulana, kami akan benar-benar tunjukkan kepada mereka tuh jalan-jalan yang benar. Jadi dia sungguh-sungguh, kalau ngaji itu sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, bekerja juga sungguh-sungguh. Akan kami berikan, akan kami wujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Dan sungguh Allah itu beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Di khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu.
barang siapa sebaik-baik manusia tentunya orang yang umurnya panjang, tapi juga bagus amal-amal ibadahnya, kan? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sebagai hamba yang diberikan Allah nikmat kesehatan, kekuatan, kemampuan, kita harus bersyukur ya, sebagai bentuk mujahadah kita, kesungguhan kita dalam menjalani kehidupan ini. Barangkali demikian ya, empat hal yang menjadi adab terhadap diri sendiri. Bertobat, senantiasa merasa diawasi Allah, kemudian kita selalu berbuat baik ya, selalu merasa diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian introspeksi diri, kemudian selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.